어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Two, we got kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibni Jana Fauziah. Ismi Ahmad Saidi. Ismi Tita Alawiyah. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang fungsi hadis dalam Al-Quran. Selamat menonton. Di sini kami akan menerangkan tentang apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga dapat dikatakan sebagai pedoman hidup, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji dan bukan hanya sekedar material. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu hadis. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis disandarkan oleh 3 hal. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, kesepakatan ijma ulama. Dan yang ketiga, logika akal sehat makul. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhaqqiq, penjelas dan penguat bagi Al-Quran, baik sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan taksis, al-am, dan bayan tabdila. Terus beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir. Bayan takrir adalah memperkuat isi dari Al-Quran. Yang kedua ada bayan tafsir. Tafsir memberikan tafsiran, perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga ada bayan at-tasyrih, ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat, yang terakhir ada bayan nasakh. Bayan nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Oke, udah berhenti aku. Teman-teman, jadi kesimpulan dari fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran agama antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama yang banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keutamaan isi dalam Al-Quran. Nah, itu ya teman-teman, untuk pertanyaan yang mau disampaikan kepada kita boleh di komen di komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.